Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setia mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perhatian pendidikan Islam terhadap anak-anak di usia 1 sampai 6 tahun atau 6 tahun pertama dari kehidupannya, di mana telah kita bahas bahwa usia ini, yaitu 6 tahun pertama dari kehidupan anak, adalah usia yang menentukan. Ketika dalam benaknya terisi sesuatu, maka akan melekat dalam waktu yang lama dan sulit untuk dirubah, sulit untuk dihilangkan. Jadi antara hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia ini, yaitu 1 sampai 6 tahun ini, telah kita bahas juga di kesempatan yang lalu, ada 4 aspek. Yaitu yang pertama, aspek kasih sayang dari orang tua, khususnya ibu, untuk anak tersebut. Yang kedua, aspek pembiasaan disiplin sejak awal dari kehidupan anak itu. Dimulai dari pembiasaan menyusu, pembiasaan disiplin ketika buang air, dan itu bisa diatur sehingga anak akan terbiasa disiplin. Aspek yang ketiga adalah aspek qudwah atau contoh dari orang tua. Orang tua ketika memiliki suluk atau perangai yang baik, maka akan ditiru anaknya akan punya perangai yang baik juga. Dalam hal ibadah, ketika orang tua memperlihatkan kepada anaknya ibadah sholat, membaca Al-Quran, maka anaknya akan meniru.
Aspek yang terakhir, aspek yang keempat, yaitu pembiasaan untuk anak-anak dalam hal adab-adab secara umum, seperti memberikan dan menerima dengan tangan kanan, makan minum dengan tangan kanan, bersuci, membersihkan diri sebelum tidur, dan adab-adab yang lainnya. Itulah perhatian pendidikan Islam kepada anak di usia 6 tahun pertama dari kehidupannya. Kita lanjutkan al-ihtimamu bit-tifli fima ba'da sanawati sittil ula min hayatihi. Perhatian kepada anak, perhatian pendidikan Islam kepada anak setelah usia 6 tahun. Ya, jadi 6 tahun ke atas. Ya. Mu'allif mengatakan fi hadhil marhalah yusbihu at-tiflu aktsara isti'dadan lit-ta'allumil munazzam fa huwa yataqabbalu at-tawjiha bi syaklin aktsar. Di usia ini, dalam tahapan usia ini, anak menjadi lebih siap untuk belajar secara teratur, dan dia bisa menerima bimbingan, arahan, ya, dengan persentase yang lebih besar. Ya. Usia 1 sampai 6 tahun, ya. Ketika kita memberikan taujih, memberikan bimbingan, ya, itu mungkin bimbingan atau petunjuk yang sederhana. Ya. Adapun ketika sudah 6 tahun ke atas, 7 tahun dan seterusnya, itu sudah mulai bisa, ya, menerima arahan, bimbingan dengan persentase yang lebih besar. Wa yakunu aktsaran sijaman ma'a aqranihi fil la'ib fayumkinuna al-qawlu bi annahu aktsara idrakan wa hirsan ala ta'allumi wa iktisabil maharat fayumkinu tawjihu bi syaklin mubashir. Lidha fa inna hadhihi al-fatrah min ahammil fatrat fi ta'limi at-tifli wa tawjihihi. Dan anak di usia ini dia akan lebih aktif bermain bersama teman-temannya, ya. Lebih semangat belajar, rasa penasarannya lebih besar. Maka di usia ini, ya, memungkinkan untuk kita memberikan bimbingan secara langsung, ya. Maka karena kondisi anak seperti itu, ya, lebih aktif, ya, rasa ingin tahunya lebih besar, ya, maka bagi kita para orang tua, ya, hendaknya memperhatikan, karena ini diantara fase, ya, fase yang sangat penting untuk memberikan pelajaran, memberikan pengarahan kepada anak-anak. Maka jangan sampai, ya, ketika anak banyak tanya kemudian kita jawab wis menengo. Nah, atau kita jawab dengan ketus, wah pira ngerti. Nah, tapi jawab dengan, ya, lembut, ya. Atau ketika mungkin di jalan, nanti sampaikan, nanti Abi jawab ketika di rumah, ya. Atau dijawab dengan lembut, kalau tidak tahu coba tanya besok sama Pak Guru, coba besok tanya sama ustadznya. Atau kalau punya kakak coba tanya sama kakaknya.
Nah, jadi jangan kita mematahkan ya, besarnya rasa ingin tahu anak di usia ini, ya. Karena di usia ini bisa kita katakan usia keemasan. Ya. Anak mulai banyak tanya, ya. Besar rasa penasarannya. Ya. Maka kita penuhi kebutuhannya itu. Ya. Baik. Mu'arif mengatakan wa sawfa natahaddatsu bi masyiatillahi ta'ala an ahammil jawanib allati la budda lil murabbiyin minal hirsi 'alaiha fi hadhil marhalah. Kita akan memperbincangkan dengan izin Allah tentang hal-hal penting yang harus ya, dilakukan oleh seorang pendidik. Ya, pendidik di sini bisa ustadz, bisa guru, atau orang tua. Ya. Jadi dalam fase ini anak usia 6 tahun lebih, ya, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama, awalan ta'rifut tifli bi khaliqihi bi syaklin mubsatin, ya. Mengenalkan kepada anak akan penciptanya dengan cara yang sederhana. Ya. Kita arahkan ketika anak banyak tanya, ini apa? Kita jelaskan, misalkan pohon pisang, belum pernah tahu pohon pisang, anakannya itu tunasnya itu tanya ini apa? Ini ya nanti besarnya seperti pohon pisang yang di sampingnya. Ini anaknya. Ya, kemudian kita arahkan, ini yang menciptakan Allah. Maha kuasa Allah bisa menciptakan seperti ini. Ya. Atau kita jelaskan tentang hal-hal yang besar, ya. Ketika siang hari matahari terang nanti terbenam, kita jelaskan itu adalah matahari yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam. Ya, siang untuk kita beraktivitas, malam untuk kita istirahat. Ya. Allah Maha Bijaksana memberikan kepada kita waktu siang dan malam. Ya. Dan seterusnya kita berikan, ya, penjelasan sederhana, ya, tentang Sang Pencipta. Fayu'arrifu at-tifla billahi azza wa jalla bi tariqatin tunasibu idrakahu wa mustawa tafkirahu wa mustawa tafkirihi. Maka hendaknya orang tua atau pendidik itu mengenalkan kepada anak tentang Allah azza wa jalla, ya, dengan cara yang sesuai dengan tingkat berpikir anak tersebut. Ya. Fayu'allamu anna Allah wahidun la syarikalah. Diajari anak itu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau anak usia seperti ini tidak kita datangkan, ya, dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, anak tidak faham. Mungkin ada yang faham tapi, ya, sangat sedikit. Mayoritas anak-anak itu belum faham, ya. Bahkan banyak juga yang belum bisa membaca Al-Quran, membaca Arab. Maka penjelasan kita kepada anak tentang bahwasanya Allah Maha Esa, ya seperti tadi, ya. Misalkan tangan kita dua, ya, Allah memberi kepada kita dua kaki,
ya, 2 mata. Ini yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan nikmat kepada kita seperti ini. Ya. Mu'allif mengatakan wa yu'allamu annahu al-khaliqu li kulli syai'in fa huwa al-khaliqu lil ardi was sama'i wan nasi wal hayawanat wal asyjar wal anhar wa ghairiha wa yumkinu an yastaghilla al-murabbi ba'd al-mawaqif fayas'alu at-tifla wahum fi nuzhatin fi bustan aw fil bariyah an khaliqil ma' wal anhar wal ard wal asjar wa ghairiha liyalfita nadharahu ila 'azamatillah. Yang pertama ya, atau yang berikutnya menyampaikan kepada anak, memberitahukan kepada anak bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan hewan, yang menciptakan pohon, ya, sungai-sungai dan lain sebagainya. Ya. Anak-anak ketika usia 6 tahun, ya, mungkin ada acara tamasya, ya, rihlah atau yang semisalnya, ya, ke pantai atau ke kolam renang atau ke kebun binatang, ya. Kita sampaikan kepada anak-anak ini namanya hewan ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita, ya, manusia juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu. Tidak ada yang mampu menciptakan, ya, seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ, ya, benak anak-anak ini, pikiran anak-anak ini, ya, akan mulai, ya, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu langit yang ciptakan Allah, bumi yang ciptakan Allah, hewan-hewan itu yang ciptakan Allah, kita yang menciptakan Allah. Berarti Masya Allah, ya, berarti Allah itu maha pencipta, ya. Wa yu'allamu tiflu mahabbatallah wa yuraghibuhu fiha wa dzalika bilafti nadharihi ila ma asbaghahu Allahu alaihi wa ala dzurriyyatin minan ni'ami fayuqal lahu mathalan manil ladzi a'taka as-sam'a wal basara wal aqla manil ladzi a'taka al-quwwata wal qudrata 'alal harakah. Mengajarkan kepada anak kecintaan kepada Allah, ya, memotivasi anak supaya cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? Anak usia 6 tahun, usia 7 tahun, bagaimana caranya? Ya, di sini jelaskan dengan, ya, mengalihkan atau mengarahkan pandangan anak itu, perhatian anak itu kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Misalnya, siapa yang memberimu pendengaran? Siapa yang menjadikan kamu bisa melihat? Siapa yang membuatmu bisa berpikir? Siapa yang memberikanmu kekuatan sehingga kamu mampu bergerak? Manil ladzi a'talaka wa usrataka ar-rizqa wa ta'am. Siapa yang memberimu dan juga anggota keluargamu, ayah, ibu, kakak, adikmu, ya, yang memberikan kepada mereka makanan, siapa? Ya. Wa hakadha, ya, yalfatu nadharahu aw yulfatu nadharuhu lin ni'ami adh-dhahirah, ya, wa yahuthu ala mahabbatillahi wa syukrihi ala hadhihi an-ni'amil ghamirah. Wa hadzal uslub warada fil Qur'ani haitsu anna Allah fi ayatin adidatin
yalfitu nadhar al-ibad ila ni'amihi azza wa jalla mithlu qawlihi ta'ala alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya. Demikianlah metode bagaimana mengarahkan pandangan atau perhatian anak itu kepada nikmat-nikmat yang zahir, nikmat-nikmat yang nampak. Karena anak usia itu baru ya mengetahui atau baru mudah memahami sesuatu yang nampak saja. Ya, kalau menjelaskan perasaan, ya perasaan senang dan lain sebagainya, ya belum tentu bisa. Ya. Yang jelas hal-hal yang nampak ya, itu bisa diindra oleh anak sehingga dia bisa memahaminya. Ya, maka kita lakukan seperti itu dan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk keperluanmu, untuk kebutuhanmu, untuk kepentinganmu. Ya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu Allah tundukkan, Allah takhlukkan untuk kita. Ya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, dan Allah ya telah menyempurnakan nikmatnya, memberikan nikmatnya secara sempurna untukmu, zahiratan wa batinah, baik zahir maupun batin. Ya. Dengan kita bertanya, ya, atau kadang anak yang aktif bertanya, apa itu? Ini namanya hewan apa? Ya. Kita jelaskan ini hewan namanya ini. Ya, Allah yang menciptakan. Ya. Dan hal-hal semua ini juga Allah yang menciptakan. Nikmat yang kita dapatkan, ya kita bisa makan, kita bisa bergerak, kita bisa melihat. Ya. Kamu perhatikan enggak? Kenapa kamu bisa melihat? Kenapa kamu bisa bergerak? Itu siapa yang memberi? Yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawluhu azza wa jalla min qailin ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. Allah juga berfirman, wahai manusia, ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, sebutkan, ingat nikmat Allah kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada yang menciptakan itu? Nikmat untuk kalian itu selain Allah. Yang memberikan rizki untuk kalian dari langit dan dari bumi, ya. Apakah ada selain Allah yang bisa memberikan itu? Ya, ini kelihatannya pertanyaan sederhana, tapi ini menumbuhkan tauhid. Ya, dimulai dari tauhid, ya, yang sudah ada sebenarnya secara fitrah, yaitu tauhid rububiyah, yang menciptakan itu hanya Allah. Ya, kemudian ya, menuju ke tauhid uluhiyah. Kalau Allah yang menciptakan, ya, maka yang disembah itu, yang berhak disembah hanya Allah. Ya. Nikmat dari langit, nikmat dari bumi. Ya. Turun hujan misalkan, jelaskan kepada anak sambil main hujan, ya seger hujan ya anaknya. Air hujan ini rezeki dari Allah. Dengan turunnya air hujan ini, Allah menurunkan air hujan, akan tumbuh, ya, tanaman-tanaman, ya, muncul dari bumi itu tanaman-tanaman. Ya, ada yang bisa kita makan, ada yang dimakan oleh hewan-hewan ternak. Ya, yang kita makan diantaranya padi, jagung. Ya, yang dimakan hewan ternak diantaranya rerumputan. Kemudian dari hewan ternak itu nanti ada susunya seperti susu sapi,
yang biasa kamu minum. Ya. Dengan makanan dari tumbuhan itu, ternak bisa berkembang biak. Nanti diambil dagingnya, daging ayam yang kamu makan ini misalnya. Ya. Di kehidupan sehari-hari kita bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak kita. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya, tadi yang di awal kita sampaikan. Allah juga berfirman, dan di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah jadikan untuk kalian malam dan siang, agar kamu ya tenang di dalamnya, yaitu malam hari beristirahat. Walitabtaghu min fadlihi, dan untuk kalian mencari karunia Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya. Ketika waktu malam mulai datang, ya, kita suruh anak-anak kita mulai masuk rumah. Ya. Kalau anak laki-laki kita ajak ke masjid, ya, kita jelaskan ini sudah malam. Ya. Kalau siang tadi kita beraktivitas, maka malam ini Allah jadikan untuk kita banyak beristirahat. Ya. Siapa yang memberikan malam dan siang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin umur 8 atau 9 tahun ya bisa dijelaskan seperti ini. Ya. Atau mungkin 7 tahun ada yang sudah bisa memahami kita jelaskan seperti ini. Nah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menyayangi kita. Allah berikan waktu itu ada siang, ada malam. Coba kalau waktu siang terus, kamu main terus, kamu belajar di sekolah terus, karena siang terus, kamu akan capek. Nah, tapi Allah jadikan waktu itu ada malam hari untuk istirahat. Ini ya poin yang pertama, yaitu mengenalkan kepada anak ya tentang penciptanya, tentang Allah Azza wa Jalla dengan cara sederhana. Poin yang kedua, dalam kita mendidik anak-anak kita di usia 7 tahun ke atas, ya. Thaniyan ta'limu tifli ba'dal ahkamil wadihati wa minal halali wal haram. Mengajarkan kepada anak sebagian dari hukum-hukum yang jelas dan menjelaskan kepada anak mana yang halal, mana yang haram. Ya. Fayu'allamu tiflu satra auratihi. Ya. Kita ajarkan kepada anak ya menutup auratnya. Ya, sesuatu yang jelas nampak. Sesuatu yang jelas nampak pada dirinya. Dan ini sebenarnya sudah ada rasa ya dalam hatinya, dalam secara fitrah sudah ada rasa malu. Ya, kalau terlihat ya auratnya malu sudah ada sebenarnya. Tinggal kita perkuat ya adanya rasa itu, kita perkuat, kita pertegas. Nah, ini aurat. Ini tidak boleh terlihat oleh orang lain. Ya. Kemudian wal wudu'a wa ahkamat taharati wa yu'allamu ada as-salah. Anak itu diajarkan, setelah diajarkan tentang aurat, diajarkan tentang wudu, cara wudu. Ya. Dan enggak perlu kita sebutkan ini rukun-rukun wudu, ini syarat-syarat wudu, ya. Sebenarnya belum perlu. Langsung saja kita jelaskan. Oh, kita kalau ya sholat itu harus suci. Ya. Caranya bersuci gimana? Kita praktekkan langsung. Ya. Caranya ya membasuh, mencuci tangan, ya berkumur-kumur dan seterusnya.
Nanti kalau sudah mungkin umur 10 ya, itu dijelaskan ini rukun-rukun wudu. Ini sunnah saja ini. Nah, itu baru dijelaskan, bisa dijelaskan ketika sekitar umur 10. Umur 7 tahun, 8 tahun, ya kita contohkan saja, praktek secara langsung. Wa ahkamut thaharati, ya, dan hukum-hukum bersuci, ya. Ya, tadi wudu, istinja, ya. Kita jelaskan air ini boleh untuk wudu, air ini tidak. Wa yu'allamu ada as-salah, dan diajari cara salat. Ya. Wa yunha 'anil muharramat. Ya. Dilarang dari perbuatan-perbuatan haram. Ya. Atau hal-hal yang haram, ya. Misalkan bangkai ayam, ya. Biasanya anak suka makan ayam, ya. Kalau ayam itu harus disembelih, ya. Kalau nggak sembelih mati, ya. Tanpa disembelih itu bangkai nggak boleh dimakan, ya. Daging anjing haram, daging babi haram, darah haram, ya. Kita jelaskan. Wal kadzib, kita larang dari dusta, kita melarang anak kita berdusta. Ya. Kita contohkan, ya. Kamu mau nggak kalau kamu ditipu seperti ini? Ya. Nggak enak kan rasanya? Oh, berarti ini nggak boleh. Ya. Wan namimah, ya. Kita larang adu domba, wasariqah, mencuri, wan nadhar ila ma harrama, ya. Ila ma harrama Allah. Ya. Wabil jumlati yu'maru bima yu'maru bihil kibar min iltizami syar'illahi wa yunha amma yunha anhul kibar mimma la yahillu hatta yashibba ala dhalika wa ya'lafahu wa man shabba ala syai'in syabba alaih. Dan kita sampaikan secara umum, ya, secara global tentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Meskipun dia belum balik, kita sampaikan ini diperintahkan untuk kaum muslimin. Ya, misalkan rukun Islam, ya. Kita sampaikan kepada mereka, kepada anak-anak itu. Meskipun mereka belum wajib, tapi kita sampaikan, ini perintah, ya. Ini larangan, ya. Kalau anak sudah sejak kecil diberitahu seperti itu, ya, sampai mereka dewasa, ya, siapa yang, ya, dewasa sudah terbiasa dengan hal yang baik, maka dia akan mudah untuk melakukannya. Wa yahrisu ala ta'limihi al-ilma, dan pendidik baik itu guru ataupun orang tua hendaknya semangat, ya, ambisius dalam mengajarkan kepada anaknya itu atau anak didiknya itu ilmu. Kama yaqulu Sufyanus Tsauri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yanbaghi lirrajuli an yakraha waladahu 'alal ilmi fa innahu mas'ulun anhu. An yakraha waladuhu 'alal ilmi fa innahu an yukarriha waladahu 'alal ilmi fa innahu mas'ulun an. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sudah sepantasnya untuk laki-laki, ya, ini terutama para bapak, ya, kepala rumah tangga, ya, untuk memaksa anaknya 'alal ilmi, memaksa anaknya belajar ilmu. Fa innahu mas'ulun anhu, karena dia bertanggung jawab akan hal itu. Sampai dewasa kok anak nggak bisa tata cara sholat, itu yang pertama bertanggung jawab orang tuanya. Ya. Sampai dewasa kok anak nggak bisa baca Al-Quran, yang bertanggung jawab orang tuanya. Pertama yang bertanggung jawab adalah orang tuanya.
Ya, bukan gurunya, bukan sekolahannya, bukan madrasahnya yang dituntut, tapi orang tuanya dulu. Ya. Jadi kalau sejak kecil, ya, umur 6 tahun sebelum masuk SD itu sudah, ya, diberitahukan tentang hukum-hukum Islam tadi, ya, dimotivasi pentingnya thalabul ilmi. Ketika masuk sekolah tinggal menegaskan. Ya. Jadi memang pendidikan itu, ya, tidak hanya lembaga pendidikan, ya. Karena hakikatnya keluarga itu adalah lembaga pendidikan yang pertama untuk anak. Sebagaimana kita bahas awal-awal membahas kitab ini, apa? Ahamiyatul usrah. Urgensi keluarga. Ya. Mau sebaik apapun, ya, kualitas sekolahan, pendidikan di satu sekolahan, kalau di rumah nggak ada, ya, pendidikan, ya, nggak akan berhasil pendidikan anak itu. Baik, ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini, ya. 2 poin yang sudah kita bahas tentang perhatian pendidikan Islam kepada anak-anak setelah usia 6 tahun atau usia 7 tahun ke atas. Yang pertama, mengenalkan kepada anak penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara pengenalan yang sederhana. Yang kedua, mengajarkan kepada anak beberapa hukum-hukum Islam dan menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah dan kelirunya datangnya dari kami pribadi yang sedikit ilmunya. Jika ada benarnya, itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.